bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Undang-Undang Keperawatan tahun 2000 nomor 38 tahun 2014 dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Di sini saya Nova Andriani sebagai moderator dan rekan-rekan saya Anjas Mara Agnita, Elisa Kristina, Rona Uliarta, Rio Bagento, dan Firza Dwi Nadila. Baiklah, di sini akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Keperawatan nomor 36 tahun 2000 nomor 38 tahun 2014 yang akan dibacakan oleh Anjas Mara Agnita. Kepada Anjas Mara Agnita kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Keperawatan. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Kedua, perawat adalah seorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Keempat, praktik keperawatan adalah pelayanan diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Kelima, asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Selanjutnya, jenis perawat. Jenis perawat tercantum pada pasal 4. Yang pertama, jenis perawat terdiri atas perawat profesi dan perawat vokasi. Kedua, perawat profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas nurse dan nurse spesialis. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan materi. Baiklah, pembacaan Undang-Undang Keperawatan selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa Kristina. Kepada Elisa Kristina kami persilakan. Baiklah, saya Elisa Kristina Simanjuntak akan melanjutkan pembacaan tentang Undang-Undang Keperawatan. Registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang. Bagian ke-1 umum pasal 17. Untuk melindungi masyarakat, penerima jasa pelayanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagian kedua, registrasi, pasal 18. 1. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan. 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi.
dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Praktik keperawatan. Pasal 28. 1. Praktik keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. 2. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Praktik keperawatan mandiri dan B. Praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. 4. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Nova Andriani. Praktik keperawatan. Praktik keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasaran. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas praktik keperawatan mandiri dan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada kode etik standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perawat. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Menolak keinginan klien atau pihak lain bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Selanjutnya, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, serta standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Bagento Pratama. Kepada Rio Bagento Pratama, kami persilahkan. Baiklah, saya Rio Bagento Pratama akan melanjutkan membacakan Undang-Undang Keperawatan. Organisasi profesi perawat. 1. Organisasi profesi dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan beradan hukum. 2.
Organisasi profesi perawat bertujuan untuk A. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi perawat. Dan B. Mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Selanjutnya, organisasi perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Selanjutnya, organisasi profesi perawat berlokasi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah. Konsil Keperawatan. 1. Untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat, dibentuk Konsil Keperawatan. 2. Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Selanjutnya, Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, 1. Konsil Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. 2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1, Konsil Keperawatan memiliki tugas A. Melakukan registrasi perawat. B. Melakukan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. C. Menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan. D. Menyusun standar praktik dan standar kompetensi perawat. Dan E. Menegakkan disiplin praktik keperawatan. Baiklah, materi Undang-Undang Keperawatan selanjutnya akan dibacakan oleh Rona Uliarta. Kepada Rona Uliarta kami persilakan. Baiklah, di sini saya Rona Uliarta. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Undang-Undang Keperawatan. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pasal 53. Yang pertama, pengembangan praktik keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan. Kedua, pengembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat. 3. Pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan. Yang keempat, dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola fasilitas pelayanan kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Yang kelima, pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi perawat, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sanksi administratif. Pasal 58. Yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat berupa A. Teguran lisan, B. Peringatan tertulis, C. Denda administratif, dan atau D. Pencabutan izin. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diatur dengan peraturan pemerintah. Baiklah, materi Undang-Undang Keperawatan selanjutnya akan dibacakan oleh Firza Dwi Nadila. Kepada Firza Dwi Nadila kami persilakan. Mulai, Kak. Baiklah, saya Firza Dwi Nadila akan menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Ulang, salah. Nampak kalau bajunya pendek.
Baiklah, saya Firza Dwi Nadila akan menjelaskan tentang Undang-Undang Keperawatan, yaitu ketentuan peralihan pasal 59, STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh perawat sebelum undang-undang ini diundangkan atau dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP terakhir. Pasal 60. Selama konsil keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk mengekspos yang diundangkan. Pasal 61. Melakukan praktik keperawatan sebelum undang-undang ini diundangkan, masih diberikan kewenangan melakukan praktik keperawatan untuk jangka waktu 6 tahun setelah undang-undang diundangkan. Berikutnya, pasal 62. Institusi pendidikan keperawatan yang telah ada sebelum undang-undang diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 paling lama 3 tahun setelah undang-undang diundangkan. Pasal 63. Konsil keperawatan dibentuk paling lama 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Pasal 65. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Baiklah, pembacaan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya akan dibacakan oleh Anjasmara Agnita. Kepada Anjasmara Agnita, kami persilakan. Baiklah, Undang-Undang tentang Kesehatan Undang-Undang tentang Kesehatan, ketentuan umum terdapat pada pasal 1. Asas dan tujuan terdapat pada pasal 2 dan pasal 3. Hak dan kewajiban bagi ke satu hak terdapat pada pasal 4 dan pasal 5. Tanggung jawab pemerintah terdapat pada pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Sumber daya di bidang kesehatan, begitu ke satu tenaga kesehatan, terdiri pada pasal 21. Upaya Baiklah, pembacaan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya akan dibacakan dengan Elisa Kristina Simanjuntak. Kepada Elisa Kristina Simanjuntak, kami persilakan. Upaya kesehatan bagian ke-1 umum terdapat pada pasal 46, pasal 47, dan pasal 48. Bagian kedua, pelayanan kesehatan, terdapat pada pasal 52, pasal 56, pasal 59. Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, terdapat pada pasal 126 ayat 1, pasal 127 ayat 1, pasal 128 ayat 1, pasal 129 ayat 1. Pasal 130, pasal 131, pasal 132, dan pasal 133. Pasal 134 dan pasal 135. Pasal 136, pasal 137, pasal 138, pasal 139, dan pasal 140. Baiklah, saya Nova Andriani akan melanjutkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Gizi
terdapat pada pasal 141, pasal 142, dan pasal 143. Kesehatan jiwa terdapat pada pasal 144, pasal 145, pasal 146, pasal 147, pasal 148, dan pasal 149. Penyakit menular dan tidak menular terdapat dalam pasal 152, pasal 153, pasal 154, pasal 155, pasal 156, dan pasal 157. Kesehatan lingkungan terdapat dalam pasal 126 dan pasal 163. Kesehatan kerja terdapat dalam pasal 164, pasal 165, pasal 166. Pengelola kesehatan terdapat dalam pasal 167. Selanjutnya, Undang-Undang Kesehatan akan dibacakan oleh Rio Baginto Pratama. Kepada Rio Baginto Pratama kami persilakan. Baiklah, saya Rio Baginto Pratama akan melanjutkan membacakan tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Informasi kesehatan terdapat pada pasal 168, pasal 169, pembiayaan kesehatan terdapat pada pasal 170, pasal 171, pasal 172, pasal 173. Peran serta masyarakat terdapat pada pasal 174. Badan Pertimbangan Kesehatan terdapat pada pasal 175, pasal 176, pasal 177. Pembinaan dan pengawasan terdapat pada pasal 178, pasal 179, pasal 180, dan pasal 181. Pasal terdapat pada pasal 182, pasal 183, pasal 184, pasal 185, dan pasal 186. Pasal 187 dan pasal 188. Baiklah, pembacaan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya akan dibacakan oleh Rona Uli Arta. Kepada Rona Uli Arta kami persilakan. Penyidikan pasal 189. Ketentuan pidana terdapat pada pasal 191, pasal 191, pasal 192, pasal 193, pasal 195, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, pasal 200, dan pasal 201. Baiklah, pembacaan Undang-Undang Kesehatan selanjutnya akan dibacakan oleh Firza Dwi Nadila. Kepada Firza Dwi Nadila kami persilakan. Berikutnya ada ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 202, pasal 203, ketentuan penutup terdapat pada pasal 204 dan pasal 205.
Baiklah, itulah tadi presentasi pembacaan Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kesehatan dari kelompok 5. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.